Jadi di video kesempatan kali ini saya ingin sharing bareng teman-teman juga. Mungkin saya juga butuh feedback dari teman-teman juga ya. Jadi mungkin masukan yang dari saya kurang pas. Jadi saya butuh feedback dari teman-teman juga. Mungkin di sini kan banyak banget nih yang pakai sosial media, apalagi yang namanya TikTok. Oke. Jadi banyak banget sih yang pakai TikTok ya. Mungkin ada yang disebut adalah itu FYP, bener ya. Jadi mungkin teman-teman juga nyebutnya FYP. FYP di beranda saya kayak gini semua gitu kan. Jadi memang benar di FYP saya itu sekarang munculnya banyak akun-akun yang berkomentar seperti ini. Kerja kan memang harus ngikutin fashion gitu kan. Memang kita balik lagi ke dunia kerja ya. Menurut saya fashion itu ada di belakang. Kenapa menurut saya fashion ada di belakang? Ya coba kita pertama berpikir. Kita pertama mau masuk dunia perusahaan, tapi kita belum mencobanya dua-duanya ini misalkan ya. Tiba-tiba teman-teman udah berpikir seperti ini. Yang sebelah ini kan fashion saya gitu kan. Saya harus masuk dunia kerja ini gitu kan. Sedangkan yang sebelah sini, teman-teman ini bukan fashion teman-teman. Saya kayaknya nggak berhasil deh dalam nggak mau udah dalam perusahaan ini. Tapi begitu teman-teman dapat panggilan mungkin atau masuk kerja, ternyata teman-teman yang dipanggil yang teman-teman tidak sukain gitu kan. Akhirnya teman-teman berpikir overthinking ya kan. Jadi minta tolong buat teman-teman stop dalam berbicara fashion saat masuk dunia kerja ya. Saya bilang tadi kenapa fashion ada di belakang, karena kita belum tahu, kita belum menjalankan gitu kan. Yang kita mau itu seperti apa gitu kan. Yang tadinya teman-teman bilang fashion, padahal itu teman-teman belum dijalanin, tapi teman-teman udah tahu itu dunia fashion teman-teman, padahal teman-teman belum mencoba. Siapa tahu yang tadi teman-teman bukan bukan fashionnya teman-teman yang bilang, itu adalah fashion teman-teman. Ya kita balik lagi nih. Buat teman-teman minta tolong buat yang namakan fashion, jadi buat teman-teman jangan bilang fashion saat di dunia kerja. Jadi buat teman-teman coba dijalanin dulu aja, teman-teman pasti bakal ketahuan di situnya. Teman-teman mungkin 1, 2, atau 3 tahun teman-teman bekerja, yang pertama adalah teman-teman coba sebelum masuk dunia kerja, coba cari dulu latar belakang perusahaannya seperti apa. Dan di teman-teman pas saat udah masuk, teman-teman bisa mengelola tersebut. Yang tadinya teman-teman di proses A dan teman-teman mungkin setiap harinya menghasilkan dampak-dampak hal-hal positif buat temennya, atau mungkin teman-teman punya pemikiran baru buat perusahaan biar perusahaan lebih berkembang lagi gitu kan. Pasti teman-teman di situ enggak mungkin perusahaan bakal nggak mempertahankan teman-teman gitu di situ kan. Pasti perusahaan punya merasa wah cocok nih karyawan tersebut di dalam perusahaan ini gitu kan, dan akhirnya teman-teman bisa berkembang di dunia perusahaan tersebut. Dan akhirnya teman-teman yang tadinya mungkin adalah pendengar di tim teman-teman, dan akhirnya teman-teman sekarang bisa pembicara gitu kan, public speakingnya gitu kan, pembicara di depan tim teman-teman sendiri. Dan akhirnya teman-teman di situ pasti ada namanya prosesnya berbeda dong ya kan. Jadi buat teman-teman, jadi minta tolong begitu udah masuk dunia perusahaan, teman-teman lakuin aja hal-hal positif. Yang perusahaan pun pasti mempertahankan teman-teman di sini. Kalau begitu teman-teman melakukan hal negatif, mungkin perusahaan tidak menyukai nih pemikiran teman-teman setiap harinya melakukan hal negatif nih, mungkin bolos atau seperti apa gitu kan. Pasti perusahaan pun tidak bakal mau mempertahankan teman-teman gitu kan. Sebenarnya kenyamanan lingkungan kerja tersebut itu sebenarnya ada di diri kita gitu kan. Jadi kalau perusahaan mungkin latar belakangnya udah enak nih seperti ini, ternyata kitanya yang bikin ulah, setiap hari bolos atau jarang masuk, sering alfa atau gimana, itu pasti nanti dampaknya ke kita sendiri. Kita merasa wah perusahaan ini kok seperti ini ya, padahal itu dilakukan oleh kita sendiri loh. Jadi buat teman-teman, stop melakukan hal negatif dalam perusahaan, kita ikutin aja hal-hal positif, kita keluarin, kita kembangin, kita proses bareng-bareng gitu kan. Jadi nanti pasti teman-teman bakal ketemu fashion. Yang tadi saya bilang, tadi teman-teman adalah pendengar, dan akhirnya teman-teman adalah pembicara di depan umum, dan akhirnya teman-teman adalah menyukai gitu kan, menyukai hasil teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman jadikan itu adalah fashion. Wah, saya suka banget nih dengan hasil saya sendiri gitu. Sekarang saya adalah pembicara di depan umum banyak gitu kan. Dan akhirnya coba saya jadiin fashion saya lah. Karena kan yang artinya fashion adalah menyukai gitu kan, hal yang kita sukai, hal yang mungkin effortnya tinggi banget gitu kan. Jadi kita coba di situ lola, jadi kita kembangkan. Jadi minta tolong buat kita semua nih ya bareng-bareng coba butuh feedbacknya kayak gimana nanti yang saya jelaskan tadi. Jadi minta tolong buat teman-teman yang tadi saya sharing, coba saling minta tolong feedbacknya gitu kan. Jadi minta tolong buat teman-teman komentar juga feedbacknya. Oke, terima kasih dari saya, itu aja, next video berikutnya.